Pratama Arhan akhirnya bermain di Liga Jepang. Sebelum kita lanjutkan, mari tekan tombol like, subscribe dan tanda lonceng, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar pemain timnas Indonesia. Setelah kalian tekan, mari kita lanjutkan. Pratama Arhan menambah deretan pemain Indonesia yang mentas di Liga Jepang. Sebelumnya, terdapat 3 pemain Indonesia yang lebih dulu mencicipi kompetisi sepak bola Jepang. Mereka adalah almarhum Ricky Yacobi, Irfan Bahdim Persis Solo, dan Stefano Lillipali, Bali United. Terungkap alasan Pratama Arhan memilih melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola profesional bersama klub Tokyo Verdy. Seperti diketahui, Pratama Arhan resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jepang dengan status bebas transfer pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Pratama Arhan dikontrak Tokyo Verdy selama 2 musim. Kepastian mantan bek PSIS Semarang merumput bersama Tokyo Verdy diketahui melalui unggahan laman resmi klub asal ibu kota Jepang tersebut. Pemain kelahiran Blora tersebut juga mengundang ketertarikan dari beberapa klub luar selain Tokyo Verdy. Meskipun banyak penawaran datang, Arhan tetap menetapkan pilihannya untuk merumput di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy. Bek berusia 20 tahun itu mengatakan alasannya memilih Tokyo Verdy yang berkompetisi di J2 League. Ia melihat bahwa Liga Jepang merupakan yang terbaik di Asia. Biodata Pratama Arhan. Pratama Arhan Alif lahir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pria kelahiran tanggal 21 Desember tahun 2001 ini dipanggil PSSI ke Jakarta untuk pemusatan latihan timnas U19 Indonesia pada tahun 2020. Pemain PSIS Semarang ini mulai membela timnas Indonesia pada Januari tahun 2020, yakni dalam pemusatan latihan timnas U19 di Cikarang, Bekasi. Pemain yang mengawali karir sepak bola bersama sekolah sepak bola SSB Putra Mustika Blora ini masuk daftar pemain untuk berlatih di Chiang Mai, Thailand. Selama TC di Thailand, tak banyak yang tahu bagaimana kiprah Pratama selama di Thailand. Walau melakoni 6 uji coba, tak diketahui bagaimana komposisinya pada timnas U19. Arhan dipanggil PSSI pada awal 2020 karena kiprahnya bersama PSIS U18 dalam Elite Pro Academy U18 tahun 2019 yang cukup meyakinkan. Dalam semusim, pemuda yang memiliki tinggi 171 cm ini menjalani 1.517 menit main dari 17 pertandingan. Selama itu ia hanya sekali mendapat kartu kuning. Catatan menariknya, dalam 17 pertandingan itu, Arhan melesakkan 4 gol. Aksinya ini mengantarkan PSIS U18 jadi runner-up Elite Pro Academy U18 tahun 2019. Jika menilik kiprah Arhan selama pemusatan timnas U19 di Kroasia, kesan awalnya biasa saja. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia U19 tak menjadikan Arhan sebagai starter saat jumpa Bulgaria U19. Dalam laga perdana dalam ajang internasional U19 Friendly Match 2020, Arhan tampil sebagai pengganti Muhammad Yuda Febrian pada babak kedua. Penampilan Arhan dibilang tak impresif. Dalam laga melawan Bulgaria U19 itu, indeks penampilannya dianggap paling minus. Namun, saat jumpa Kroasia U19, Arhan tampil sebagai starter. Kali ini penampilannya jauh lebih baik, meski belum memuaskan. Itu tak lain karena kualitas Kroasia. Kroasia jauh di atas Indonesia. Parameternya, peringkat Kroasia dalam ranking FIFA adalah 6, sedang Indonesia 173. Selanjutnya, dalam laga melawan Arab Saudi U19, Arhan ditampilkan sebagai bek kanan. Bukan bek kiri, yang dalam 2 laga sebelumnya ia tempati. Awalnya cukup memuaskan, tetapi tak maksimal. Karena itu ia kembali digeser ke kiri, sedangkan posisi bek kanan diberikan kepada Amiruddin Bagaskava. Sedangkan dalam laga melawan Qatar U19, Kamis tanggal 18 September tahun 2020, Pratama kembali jadi pilihan Shin Tae-yong. Penampilannya pun makin menanjak, caranya menjaga pertahanan cukup lugas, sedangkan saat membantu serangan cukup lihai. Satu kelebihan lainnya, lemparan ke dalamnya bisa setengah lapangan. Tampil dalam 3,5 pertandingan timnas U19 Indonesia selama di Kroasia,
membuat publik makin kenal dengan potensinya yang belum banyak diketahui. Tetapi, permainan pemuda yang pernah dibina Akademi Terang Bangsa ini masih jauh dari sempurna. Pratama Arhan masih harus berlatih dan berjuang keras. Usai melawan Qatar, Arhan mengaku saat ini ia sudah terbiasa bermain sebagai bek kiri. Meski begitu, ia bisa bermain sebagai bek kanan maupun gelandang. Bersama pelatih Sintayong kami menikmati dan sangat bersemangat menerima setiap materi latihan yang diberikan, kata Arhan. Pemain yang mengidolai Marcelo dan Ricky Fajrin ini mempunyai cita-cita dapat bermain di liga-liga di Eropa. Semoga saya suatu saat bermain di Eropa. Selain itu, ingin menembus skuad timnas senior serta meraih prestasi dan membuat bangga kedua orang tua saya, tukas pemain kelahiran tanggal 21 Desember tahun 2001 tersebut. Nomor punggung Pratama Arhan di Tokyo Verde. Jersey nomor 11 dan 12 sangat lekat dengan sosok Pratama Arhan. Di klub PSIS Semarang, Pratama Arhan mengenakan jersey nomor 11. Sedangkan di timnas Indonesia, pemain asal Blora Jawa Tengah ini mengenakan nomor 12. Namun di klub barunya, Tokyo Verde, Pratama Arhan memilih nomor 38 di punggungnya. Nomor 11 dan 12 sudah dipakai oleh pemain lain di Tokyo Verde. Mau tak mau, sebagai pendatang baru Arhan harus mengenakan nomor selain 11 dan 12. Hal itu disampaikan Pratama Arhan di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 malam. Dalam kesempatan tersebut, Arhan juga sekaligus memperlihatkan jersey Tokyo Verde berwarna hijau lengkap dengan nomor punggung 38 dan nama Arhan. Arhan dijadwalkan berangkat ke Jepang 1 pekan lagi, lantaran masih mengurus administrasi. Perlu diketahui, bukan tanpa alasan Tokyo Verde merekrut bek sayap andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah itu merupakan pemain muda terbaik di Piala AFF lalu. Bersama timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain-pemain muda, Arhan DKK juga menyabet gelar sebagai runner-up Piala AFF. Di klub lamanya, PSIS Semarang, Arhan juga memiliki peran besar di sektor sayap. Pergerakannya yang lincah membuat serangan sayap Mahesa Jenar kian hidup. Ditambah lagi, sang pemain juga memiliki kemampuan khusus saat throw-in. Skill ini bisa menjadi senjata andalan saat klub mengalami kebuntuan dalam menyerang. Sudah berkali-kali, lemparan Arhan membuahkan gol untuk PSIS Semarang dan timnas Indonesia. Berkat penampilannya yang apik bersama klub, Arhan menyabet gelar pemain terbaik Piala Menpora. Segudang alasan itu dirasa sudah cukup bagi Tokyo Verde untuk meminang Arhan. Tokyo Verde secara resmi mengumumkan perekrutan Pratama Arhan melalui unggahan di laman resmi klub pada tanggal 16 Februari tahun 2022 lalu. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa Pratama Arhan merupakan pemain pertama asal Asia Tenggara yang pernah didatangkan Tokyo Verde. Bagi Pratama Arhan, bermain di Liga Jepang menjadi kesempatan emas dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Namun, pada saat bersamaan, bermain di Liga Jepang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pratama Arhan yang kini baru menyentuh usia 20 tahun. Ini juga akan menjadi pengalaman pertama Pratama Arhan bermain di klub luar negeri setelah memulai karir profesional bersama PSIS Semarang. Meski belum memiliki pengalaman bermain secara profesional di klub luar negeri, Pratama Arhan tetap diyakini bisa bersaing dengan baik.